Pemerintah masih belum berhasil melindungi warganya. Buktinya, kasus kekerasan seksual semakin merajalela, seolah masyarakat berjalan sendiri tanpa kehadiran negara yang seyogyanya memberikan perlindungan. Jadi kewajiban negara itu sebetulnya ada 4, menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan. Tapi menghormati itu mensyaratkan ada pengakuan. Kalau keberadaan korban tidak diakui, ya nggak mungkin akan dihormati. Seringkali kemudian adalah justru aparat negara yang melakukan kekerasan seksual. Jadi negara pun bisa menjadi pelaku gitu ya kalau dalam konteks ini. Dan ini yang sebenarnya juga jadi kalau negara sendiri sebagai pelaku, lalu bagaimana dia bisa mengakui bahwa ada kekerasan seksual? Bahwa yang namanya human rights itu bukan beban, bukan masalah besar buat negara, tapi justru itu adalah esensi dari penghormatan negara, bukti bahwa negara itu peduli pada warganya. Kecacatan sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual menjadi salah satu bukti absennya peran negara. Jadi aparat penegak hukum kemudian lebih banyak pada saat ada korban datang itu menyalahkan korban dan meminta korban mencari buktinya sendiri. Dan jangan sampai pemeriksaan yang dia lakukan untuk mendapatkan keadilan itu juga menempatkan dia menjadi korban. Jadi kita bikin istilahnya adalah seperti double victimization atau multiple victimization. Jadi dia sudah menjadi korban tindak pidana, kemudian ketika di dalam pemeriksaan, baik pemeriksaan awal maupun di pengadilan, ada hal-hal yang membuat dia juga menjadi menderita. Nah, korban kekerasan seksual mengalami proses pengabaian, baik mulai dari adanya hukum pidana secara material yang memang tidak lengkap, ya, hukum acara pidana yang tidak berorientasi pada korban, dan kalaupun ada aturan-aturan yang sebetulnya bisa digunakan, aturan-aturan itu sama sekali tidak digunakan. Bahwa sebenarnya masyarakat itu sendiri juga pengetahuan mereka terhadap lembaga bantuan hukum atau akses terhadap bantuan hukum pun sangat minim. Kita menggunakan sistem peradilan adversarial, di mana yang menjadi primadona atau yang menjadi fokus itu adalah terdakwa. Terdakwa yang didudukan, terdakwa yang pokoknya semuanya berkaitan sama terdakwa. Sementara korban ya dianggap sebagai ya udah seseorang yang melapor, juga judulnya nanti saksi korban begitu ya. Dan ya udah nggak pernah ditanyain maunya apa, kondisi kamu gimana. Itu hal-hal yang tidak familiar dalam sistem peradilan kita. Bahwa hukum yang mengatur tentang perkosaan akan gagal melindungi hak seksual korban apabila masih terbatas pada unsur kekerasan dan ketiadaan persetujuan. Hukum itu secara langsung berkontribusi terhadap terjadinya subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, karena mereka waktu dirumuskan itu mengabaikan pengalaman dan realitas perempuan. Tak hanya institusi hukum negara, secara struktural, pemerintah daerah juga seharusnya memiliki peranan penting dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di tingkat komunitas. Di dalam penanganan kekerasan seksual itu memang harus ya, benar-benar dari pemerintah daerah itu harus bisa menggerakkan unit di bawahnya sampai pada tingkat RT. Dan ini ada saya melihat di sini ada peranan yang sangat besar. Ya. Kalau pemerintah memang berniat menggerakkan, memang harus ada pendanaan, harus ada organisasi yang bagus, lalu kemudian ada koordinasi yang sangat bagus. Desakan kepada negara perlu digencarkan melalui gerakan akar rumput agar wacana kekerasan seksual tak dianggap sebagai angin lalu. Di samping itu, gerakan ini juga berkontribusi sebagai edukasi kepada komunitas. Terkait bagaimana dengan melibatkan media, melibatkan jaringan, dan lain sebagainya, agar kasus ini benar-benar diperhatikan. Ini juga memang seperti nama baik kampus, masih banyak ada kasus-kasus KS ya di UGM tentunya dengan AKMI. Kami aksi juga untuk menunjukkan solidaritas, bahkan beberapa ada yang berangkat ke Yogyakarta untuk bertemu dengan perwakilan dari gerakan di sana. Lalu tentunya kasus di UIN Malang dan di USU ini
terkumpul di dalam satu pemberitaan atas nama baik kampus. Datangnya tuh dari kesadaran para mahasiswa sendiri dengan mengeluarkan spanduk kapan kampus ini aman dari kekerasan seksual. Itu adalah bentuk reaksi spontannya mungkin dari mahasiswa langsung di dalam kampus masing-masing. Itu juga adalah suatu bentuk edukasi bahwa tadinya orang pikir kampus saya aman-aman aja, kok nggak ada, itu yang aneh-aneh itu. Ini diedukasi oleh kehadiran spanduk-spanduk tersebut. Ini harus terus kita gaungkan, kita bikin ribut selalu gitu ya, supaya orang banyak paham gitu. Dari mulai yang pejabat-pejabat sampai yang di tingkat paling bawah. Institusi pendidikan tinggi juga tak terlepas perannya pada komunitas akademik demi mewujudkan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Secara institusional, kampus perlu menerapkan peraturan dan kurikulum berbasis gender. Dan sebagai aksi pencegahan, diperlukan sosialisasi serta pendidikan anti kekerasan seksual secara berkala. Pembentukan unit khusus yang responsif dan terjangkau sangatlah dibutuhkan untuk penanganan kasus. Yang tak kalah penting, adanya sanksi yang jelas dan terukur bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dengan demikian, institusi pemerintah, hukum, pendidikan, dan komunitas perlu bersinergi demi terciptanya lingkungan aman yang bebas dari tindak kekerasan seksual. Hukum itu harus berjalan dengan betul, pendidikan itu harus berjalan dengan betul, sehingga semua orang yang mengetahui itu berani bergerak dan berani mengatakan itu salah.